Halo, assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membuat VPC atau Virtual Network yang ada pada AWS. Nah, berikut adalah tampilan topologi yang akan kita gunakan pada video kali ini. Kita akan membuat VPC, kemudian kita akan membuat public subnet, private subnet. Selain itu juga kita bakal membuat internet gateway, root table, dan juga NAT gateway-nya. Oke, langsung aja kita mulai. Pada pertama kita ke AWS Management Console dulu. Setelah dari AWS Management Console, kita klik di sini VPC atau misalnya kita bisa search di sini VPC, kita ketik di sini VPC. Nah, muncul di sini tulisan VPC, kita klik. Setelah kita klik ini nanti dia bakalan muncul tampilan VPC dashboard. Kemudian kita klik di sini Your VPC, kita klik. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, VPC default yang sudah ada pada AWS. Jangan lupa kalau misalnya kita pengen memakai region Singapura yang terdekat dengan Indonesia, jangan lupa kita untuk klik di sini, kita pilih regionnya Singapura. Karena kalau misalnya kita tidak klik, barangkali bisa saja kita muncul di region North Virginia atau di Ohio. Oke, langsung aja kita create di sini, klik create VPC, kita klik. Nah, nanti di sini muncul tampilan untuk kita masukkan input VPC setting yang akan kita buat. Kita masukkan aja di sini nama VPC yang akan kita gunain. Kita tulis VPC. Misalkan kita tulis VPC tutorial. Kemudian kita input IPv4 CIDR bloknya, misalkan 192.168.00/16. Kemudian ini kita biarkan default, semua tenancy kita biarkan default. Nah, lalu taggingnya kita tambahkan tagging. Kalau misalnya ingin ditambahkan tagging, kita tambahin aja di sini, misalkan environment tutorial. Nah, tagging ini digunain untuk melabel resource yang kita gunakan di AWS ya, untuk mempermudah kita, minimal name dan namanya apa. Oke, kita langsung di sini kita klik VPC, kita create VPC. Nah, di sini muncul VPC yang sudah kita buat nih di sini. Kalau misalnya kita klik di sini your VPC-nya, kita klik lagi. Nah, di sini bakalan muncul VPC barusan yang tadi kita buat. Kemudian setelah kita buat VPC, kita selanjutnya membuat subnet. Kita buat subnet. Kita klik subnet yang tadi, terus kita klik di sini create subnet, kita klik. Nah, lalu setelah kita klik, kita pertama pilih dulu VPC yang bakal kita pakai. Kita klik di sini VPC tutorial yang barusan kita buat. Kita misalnya namain subnetnya, misalnya tadi ada kita pakai public subnet, availability zone-nya mau pakai yang mana, kebetulan karena kita di region Singapura, dia punya 3 availability zone. Kita masukkan misalnya availability zone 1A, terus CIDR bloknya yang tadi sesuai dengan VPC. Karena di sini VPC-nya kita pakai 192.16.00/16, berarti subnet yang kita gunain pun harus berada pada range VPC tersebut. Misalnya kita pakai 192.168.0.0/24. Jangan lupa kita tambahin taggingnya juga. Nah, kalau misalnya kita pengen membuat lebih dari satu subnet, kita bisa tinggal add aja di sini, klik add new subnet. Kita klik di sini private subnet, karena tadi kita pengen membuat 2 subnet ya. Nah, di sini ada availability zone 1, 2, 3 ya, ABC. Kita pilih yang sama juga di sini. CIDR bloknya juga .1.0/24. Karena sebelumnya yang .0.0/24 sudah dipakai di public subnet, makanya kita harus pakai CIDR blok yang berbeda. Tambahin taggingnya juga. Nah, setelah itu kita
create subnet, kita klik. Nah, dia bakal muncul 2 subnet. Nah, nanti bakal muncul subnet yang kita gunain. Nah, ini kan VPC subnet ini, VPC tutorial ini berisi 2 subnet ya, 2 subnet yang barusan kita buat. Kemudian, nah dari sini kita sudah buat VPC-nya, kita sudah buat subnetnya, kita sudah buat private subnetnya juga. Sekarang kita tinggal buat internet gateway. Nah, internet gateway ini kita gunain supaya si resource yang berada dalam VPC ini atau yang berada dalam subnet ini bisa akses ke internet. Kita harus menggunakan internet gateway. Pertama kita create dulu internet gateway-nya. Nah, pada pilihan sini kita klik di sini internet gateways, kita klik karena baru muncul yang tadi VPC default ya, default VPC. Kita klik create internet gateway. Kita masukin namanya IGW tadi VPC tutorial ya. Tutorial. Name environment tutorial. Nah, ini kita klik create internet gateway, kita klik. Oke, internet gateway sudah diklik. Nah, sudah terbuat internet gateway. Jangan lupa kita attach juga internet gateway ini ke VPC. Kita bisa klik action di sini terus attach to VPC. Kita pilih VPC yang barusan kita buat. Karena satu VPC hanya dapat memiliki satu internet gateway. Oke, kita attach di sini, klik. Oke, dia langsung terattach VPC-nya. Selanjutnya kita klik root tables. Di sini kita klik root tables. Ini ada juga nih ya root tables yang udah dibuat secara default dari AWS, cuman kita bakal bikin root table yang custom karena kita butuh 2 root table. Yang pertama untuk routing untuk subnet yang ada di public, yang kedua untuk subnet yang ada di private network. Kita masukin VPC-nya, environment tutorial, klik root table. Nah, yang tadi yang public root table ini kita tambahkan di sini internet gateway supaya yang public ini bisa akses ke internet. Kita add routing di sini, kita klik internet gateway, muncul di sini add, kita ambil routingnya yang 000, terus kita save. Oke, setelah kita save di sini, selanjutnya kita balik lagi ke root table. Kita create lagi satu lagi root table yang namanya private ya, private root table. Kita klik di sini VPC, kita environment-nya kita tambahin, klik root table lagi. Oke, setelah kita create root table ini kita membutuhkan NAT gateway. Nah, NAT gateway ini digunakan untuk supaya yang resource yang berada di private subnet dapat mengakses ke internet, tapi internet tidak dapat mengakses langsung ke private subnet. Jadi cuman satu arah doang. Cuman bisa akses keluar internet aja. Kalau misalnya kita punya subnet yang private, kita lihat lagi ke topologinya. Nah, dari topologi ini kan tadi kita ada public subnet dan private subnet. Nah, private subnet ini supaya bisa akses ke internet, dia membutuhkan NAT gateway. Nah, NAT gateway ini nanti kita bakal taruh di public subnet. Oke. Nah, NAT gateway ini fungsinya seperti reverse proxy lah ya. Supaya dari private subnet ini, resource yang ada di private ini supaya bisa akses ke internet langsung tanpa dapat diakses dari internet. Kita create NAT gateway di sini, kita create, kita masukin namanya NAT VPC tutorial, kita pilih subnet yang bakal digunakan untuk menyimpan NAT gateway ini. Kita harus pilih public subnet ya, kita harus pilih public subnet. Oke, kemudian kalau misalnya kita nggak punya elastic IP, kita harus
klik allocate elastic IP di sini. Nah, elastic IP ini supaya IP-nya static, IP publiknya dia static, supaya static harus menggunakan elastic IP. Kita klik di sini, create elastic IP, kemudian kita tambahin lagi tagging yang sama. Kita create NAT gateway di sini. Nah, nanti NAT gateway ini akan muncul di sini, Oke, masih pending ya status NAT gateway ini, kita tunggu sampai selesai. Ya, sekarang NAT gateway-nya sudah terbuat ya. Kita harus balik lagi ke root table yang tadi kita buat. Kita klik di sini root table, kita pilih private root table-nya. Kemudian kita tambahkan root-nya di sini, kita tambahin karena baru ada lokal saja. Kita klik edit root. Kita klik add root, kita ketik NAT di sini, kita ketik NAT, kita klik, nah dia langsung muncul NAT yang tadi kita buat. Masukin di sini 0000/0, kita save change. Nah, oke. Ya, balik lagi ke topologi yang tadi, kita udah membuat semuanya ya. Kita udah buat VPC, virtual networknya, terus kita sudah membuat juga subnetnya juga, public subnet. Public subnet ini subnet yang dapat langsung diakses dari internet. Jadi resource yang berada di public subnet ini dia bakal bisa langsung diakses dari internet. Berbeda dengan private subnet. Private subnet ini dia namanya juga private ya, dia nggak akan bisa diakses langsung dari public. Tapi gimana caranya supaya dia bisa akses internet, resource yang ada di private subnet ini supaya bisa akses internet, kita harus menambahkan yang namanya NAT gateway. Sekian video tutorial membuat VPC kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.